Terima kasih yang mulia. Kami saksi Bu Ajeng ya. Saksi tadi sudah memberikan keterangan. Kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan maghrib kita sudah bisa pulang. Simak pertanyaan saya terkait dengan rekening-rekening bank yang tadi saksi sampaikan. CTBC, Adonara, Propertindo. Dijawab? Iya. Ya. CTBC, RHYS, RIS. Iya. Ya. Atau ada rekening Aldira juga gitu ya, atau HZ tadi ya? Iya. Ya, baik. Nah, selain uang masuk dari proses pembayaran tanah muncul oleh PPSJ, apakah sebelumnya di rekening itu sudah ada uang kas? Ada. Selama masuk nih 8 April 2019 108 miliar, ya kan? Iya. Setelah itu dalam kurun waktu 8 bulan kurang lebih, Iya. sampai dengan 18 atau 19 Desember Yang kedua. yang kedua ya 19 Desember, kurang lebih 8 bulan. Apakah ada transaksi atau uang masuk ke dalam rekening itu? Ada, selain dari dana muncul. Ya, artinya berputar. Iya, betul. Bagaimana saksi memisahkannya dalam proses pengeluaran dan atau pembelanjaan atau pembelian, pembayaran dan sebagainya? Jadi satu sih Pak, karena itu satu rekening. Ya, campur aduk Iya, berarti. satu. Tidak ada pembukuan yang khusus. Tidak. Untuk pembayaran ini harus menggunakan uang yang dari transaksi muncul seperti itu? Nggak ada. Tidak ada. Artinya ada hasil-hasil usaha-usaha yang lain dalam setiap bulan itu uang masuk. Ada. Ya. Nah, ini terkait motor, pembelian 3 unit motor, ya. Di BAP saksi nomor 46. Ini. Pembayarannya di tanggal 10 Mei 2019. Ya kan? Kami mau pastikan saja, apakah pembelian 3 unit motor ini senilai kurang lebih 80 juta berasal dari uang pembayaran muncul? Bingung. Nyampur sih Pak. Nah, campur aduk, ya kan? Gimana jawabannya? Nyampur. Nah, Iya, campur. nggak dari muncul, karena ada pemasukan uang lain. Ya, Nggak dari muncul aja gitu. ya, ya. Sekali motornya disita, makanya kalau bisa kita kembalikan kan bisa digunakan lagi. Nah, nggak bisa saksi pisahkan atau bedakan itu mana-mana uang itu. Nggak bisa, kan itu udah jadi satu Pak. Ya. Nah, kemudian terkait pembayaran dana pembayaran DP ya, DP tanah muncul yang dibeli dari Suster Carolus Baromius, ya. Ada pembayaran tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan slip dari CTBC PT Adonara. Ini rekening Adonara. Ya. Nah, sepengetahuan saksi yang mengelola keuangan Adonara ya. Iya. Oke. Apakah saat itu PT Adonara Propertindo mempunyai kemampuan secara finansial dalam laporan keuangan atau buku kasnya untuk membeli tanah senilai 100-an miliar? Ada uang. Nah, berarti berputar terus uang. Berputar Ada. terus. Dari hasil usaha dan sebagainya. Iya, ada. Nah, kemudian pada saat
satu kondisi, ya, PT Adonara tidak mempunyai finansial yang mencukupi untuk melakukan pembayaran. Apakah Adonara melakukan pinjaman? Iya benar. Pinjaman kepada PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Iya benar. atau juga pinjaman kepada pribadi Pak Rudi Hartono Iskandar? Atau kontak pribadi. Ya. Ya. Bagaimana teknisnya setelah dilakukan satu transaksi pembayaran atas nama Adonara menggunakan uang pinjaman? Apakah dicatatkan kemudian dalam kartu hutang piutang? Dicatatkan pasti Pak. Baik. Nah, kemudian dilakukan pembayaran DP kedua, pembayaran tanah muncul kepada Suster Carolus Borromeus. Tadi sudah diperlihatkan penuntut umum 6 Mei 2019 sebesar 5 miliar dari CTBC RHYS RIS, ya. Apakah ini termasuk pinjaman Adonara kepada PT RHYS? Ya, kenapa tidak pakai uang Adonara? Tidak dari CTBC, kan pertama pakai CTBC Adonara, yang kedua pakai CTBC RIS RHYS. Apakah ini termasuk pinjaman? Enggak, karena CTBC RHYS itu punya Adonara juga Pak. Oke. Nggak ada pinjaman di situ. Oh, CTBC RHYS itu juga Punya Adonara. oke. Nah, berarti ketika pertama sekali yang 100 miliar ke CTBC RHYS itu dari Bank DKI ke CTBC RHYS itu dikuasai dalam penguasaan Adonara. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana teknisnya kemudian Adonara membayar pinjamannya kepada Aldira dan Pak Rudi? Iya, dengan cara dicicil sih Pak. Kayak pembayaran kartu kredit atau pembayaran apartemennya itu dicicil dengan kita membayar, itu salah satu bentuk pembalas pinjaman. Termasuk membayar kartu kredit atas nama Aldira, seperti itu. Itu di dalam sepengetahuan Pak Rudi dan Pak Tommy. Iya. Baik. Termasuk juga leasing mobil, ada leaseback dan sebagainya, Iya. seperti itu. Itu pola yang Pola yang terjadi. terjadi. Baik. Nah, kemudian di BAP nomor 64. Ini saksi tadi menerangkan adanya penukaran sejumlah dolar Singapura atas permintaan atau dari PIC. Iya. Dalam hal ini Pak Tommy, ya. Apakah saksi masih ingat atau sepengetahuan saksi saat itu setelah diberikan ke Pak Tommy mengembalikan kepada saksi untuk disimpan di berangkas? Saya lupa Pak. Lupa? Iya. Baik. Nah, kemudian di BAP nomor 53, saksi diperlihatkan struktur, ya, diperlihatkan kepada saudara foto-foto saat penggeledahan, yaitu struktur organisasi PT Aldira Berkah Abadi Makmur, struktur PT HZ Indonesia, Iya. di hadapan penyidik. Iya. Sebelum itu, apakah saksi pernah melihat dokumen itu? Belum pernah. Baru di hadapan penyidik. Iya. Setelah saksi baca beberapa perusahaan-perusahaan itu tadi yang sudah ditampilkan di depan itu, saksi bekerja di mana? PT Adonara. Hanya Adonara. Iya. Tidak tahu sistem atau mekanisme kerja antara PT-PT itu. Nggak tahu. Kemudian dalam bekerja di PT Adonara, ya, bagian finance tadi, saksi bertanggung jawab kepada siapa? Atau masuk. Hanya Pak Tommy. Iya. Kemudian, ya, udah ajeng cukup, ya.
Pak Nana ya. Pak Nana, kami hanya mengkonfirmasi Pak Nana di tanggal 26 April 2021 apakah pernah menyetorkan sejumlah uang sebesar 1,5 miliar di Bank DKI atas nama Perumda Saranajaya. Ya. Kami ada kopinya tapi hanya di handphone ini ya. Ini betul ya Pak Nana ya? Ya. 26 April 2021 ya. Kemudian Pak Nana apakah pernah melakukan store tunai sebesar 5 miliar rupiah di Bank BNI tanggal 26 Maret 2021 ke rekening penampungan KPK? Pernah ya? BNI ini ya? Pak Nana juga ini? Itu dibawa uang tunai begitu? Enggak, bentuk cek. Oh, bentuk cek. Kemudian di tanggal 4 Juni 2021 di Bank BNI pernah menyetorkan sebesar 5 miliar rupiah. Ini Pak Nana juga ya? Iya. Maksudnya minta kemana? Rekening KPK, pengembalian yang mulia. Betul ya, rekening KPK, rekening penampungan KPK. Ya. Ada lagi pernah menyetor setelah itu? Ingat saya sih Pak, itu juga diinstruksi dengan saya. Ya, 10 miliar ya, tunai 10 miliar. Kemudian terakhir Pak Idrian ya, Pak Rian. Tadi sudah diperlihatkan penuntut umum minuta of meeting yang tanggal 28 Agustus. Betul, kita lihat tadi Pak Rian bilang tadi 2 kali bertemu dengan suster. Ya. Satu lagi tanggal 10 Oktober 2019. Ya, ada minuta of meetingnya, tapi tidak diperlihatkan tadi. Kami ada. Nah, pada saat Pak Adrian ikut dalam pertemuan dengan suster tadi 29 Agustus dan 10 Oktober 2019. Sepengetahuan saksi, apa sih sebenarnya permasalahan dengan pihak suster Carolus Borromeus ini? Iya, permasalahannya itu aja Pak. Bisa dibuka maskernya Pak? Pertama jadi begini, kita ingin membayar secara bertahap. Ya. Tapi ya, kita sudah jelaskan bagi yang sudah terbayar sertifikat kita akan bayar. Kemudian bagi yang belum bersertifikat kita akan bayar secara bertahap. Tapi pihak mereka tetap ingin meminta lunas. Itu pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua. Pertemuan pertama yang 29 Agustus, 28 Agustus tadi. Ya. Oke. Nah di pertemuan kedua mereka kan ingin membatalkan, tapi kita berupaya untuk berdialog agar jual beli tersebut tetap terlaksana. Itu aja seperti ini. Nah, pada saat pertemuan 10 Oktober 2019 itu apakah saat itu posisinya Suster Carolus Borromeus sudah menyelesaikan kewajibannya? Belum. Masih ada beberapa surat yang belum bersertifikat. Ya, masih berbentuk giri. Masih berbentuk giri. Apa yang dibicarakan saat itu, Pak? Ya kita tetap akan berupaya agar perjanjian tersebut tetap terlaksana. Tapi memang kita meminta untuk pihak YCB Carolus untuk segera membereskan surat-surat tersebut. Pada saat surat tersebut selesai, dari pihak Kadunara akan segera melunasi gitu. Tapi pada kenyataannya dari pihak YCB tersebut tidak bisa menyelesaikan surat-surat tersebut, masih dapat diri. Ya. Itu 10 Oktober 2019. Dikasih batas waktu nggak Pak waktu itu? Sampai berapa lama pihak suster ini harus menyelesaikan kewajiban? Saya lupa ya Pak, waktu pastinya saya lupa itu. Oke. Tapi saksi tahu soal PPJB-nya tahu? PPJB ditanya saya tidak tahu. PPJB dengan pihak suster? Ditanya saya tidak tahu. Tidak tapi pernah. Sudah ada PPJB. Ya. Atas lahan tersebut.
sudah dibeli oleh Ibu Anja tanah ini, sudah ada PPJB, Betul. tapi deadlock ini tadi. Deadlock. Adakah saat itu keinginan dari para terdakwa ini sebagai pembeli untuk membayar yang sudah bersertifikat? Ada, sudah, dengan memberikan sejumlah DP tersebut. Ya. Kita memberikan DP untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Ya. Ada 11 yang bersertifikat gitu Pak ya? Iya. Ya. Itu mau dibayar lunas. Memang dari negosiasi tersebut yang diri itu kita sekali lagi minta agar segera disertifikatkan, karena tuntutan mereka kan pembayaran lunas. Dari pihak kami, saya sebagai legal manager tidak mau dong nanti merugikan perusahaan. Nah, antisipasi saya ya masing-masing melaksanakan kewajiban. Pihak suster menyelesaikan diri jadi sertifikat, kita akan segera melunaskan pembayaran. Begitu. Sempat cerita nggak Pak Suster apa sih kendalanya waktu itu? Mereka tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Kami. Ya. Nah, kemudian akhirnya yang saksi ketahui, saksi sampai tahun berapa di Saya di awal corona kalau nggak salah sekitar bulan Februari ya. Februari 2020. 2020. Ya. Sampai saksi terakhir sebagai legal di Aldira di PT Saya itu tidak tahu lanjutan beritanya. tidak tahu lagi. Baik. Nah, kemudian soal mobil Lexus ini tadi Pak ya, walaupun sudah ditanyakan oleh penuntut umum, kami hanya memastikan akhirnya seperti apa ini cerita-cerita yang Bapak dengar ini tadi. Pernah tidak Bapak melihat wujud Lexus itu ada di? Jadi gini, si Yayan ini memancing opini, obrolan inilah iseng lah, ya, sehingga terus yang namanya Lexus itu saya sendiri belum pernah lihat dan memang tidak pernah lihat. Nah, tidak ada ya? Tidak ada. Ya paling tidak setidaknya setelah Bapak keluar dari perusahaan itu pun tidak pernah lihat Lexus putih itu. Tidak pernah ya. Nah, kemudian terakhir di BAP nomor 12 ini Pak, soal pernyataan nomine yang diperlihatkan tadi oleh penuntut umum. Tadi karena kami tidak ada dokumennya, kami catat betul tanggal di akta nomine tadi, tertanggal 27 Desember 2017. Pak Rian, nah Pak Rian mulai kerjanya kapan sebenarnya? Itu di awal November 2018. Nah, tadi kenapa Bapak menerangkan itu Bapak yang buat? Itu kok ada dua nomine kalau nggak salah. Nah, ada dua akta nomine sih. Bukan Pak. Yang ditunjukkan tadi kami catat nih, semuanya melihat. Tertanggal 27 Desember 2017. Saksi tahu nggak itu? Bukan. Akte nomine yang tertanggal 2017 tadi tahu tidak? Yang 2017 tidak. Tadi saksi menerangkan, saksi yang membuat, saksi itu. Tidak tahu. Iya. Saya tidak bilang membuat, kalau nomine diminta. Yang membuat itu staf saya Pak ini. Bukan. Yang tadi saja Pak. Misalkan Yang diperlihatkan oleh penuntut umum tadi. Soalnya itu kalau saya tadi ada dua akta nomine. Oke, yang 2017? 2017 saya tidak tahu. Ya, yang kita catat juga yang diperlihatkan tadi 2017 gitu. Ya kan? 2017 tidak tahu, saya belum ada. Ya makanya masuknya tadi kan November 2018. Akta pernyataan ini dibuat tadi tertanggal 27 Desember 2017. Nah, ini ingat nggak waktu penandatangan ini dibaca nggak tanggalnya? Ya lupa, udah lama banget nih. Jadi yang mungkin ada dua akta nomine yang satu 2019. Oh, ya. Yang atas nama Andika. Ya. Lalu yang atas nama Pak dia memang 2019. Iya. Yang dia buat yang 2019. Iya. Iya. 2019. Saudara tahu yang 2019 itu yang mana? Kalau 2019 saya tahu. Yang tadi. Yang Nomor saya. satu. Loh.
Oh, yang Andika. Oh iya iya. Iya. Jadi yang tadi dilihat itu kan Pak Tommy Adrian yang lihat. Ternyata nggak tahu ya. Iya. Ya? Yang gimana? Yang 2017. Yang 2017 saya tidak tahu. Ternyata tidak tahu. Yang 2019 atas nama Pak Andika. Andika. Itu orangnya. Iya. Ya. Iya. Maret 2019. Waktu membuat tanda tangan di kami enggak? Untuk membuatnya itu setahu saya penandatanganan saya enggak. 2019. Iya. Coba perhatikan. Tapi tahu ya, tahu dokumennya tahu. Dokumennya tahu kalau ini yang membuat setahu saya ya yang itu. Bukan. Itu 2017. 2017. Kalau yang 2017 saya tidak tahu. Nah, Tahu nggak? Oh ini pengesahan. Ini Pak, satu-satu dulu. Coba ditanyakan Pak, gimana? Pak Idrian, kalau saya bertanya tadi, saya kan memperlihatkan 2 akta nomine, ya kan? Satunya ini 2017, ada akta nomine seperti ini dari Pak Tommy Adrian, bahwa 19.900 lembar saham itu sebenarnya bukan milik dia, tapi milik Pak Rudi. Tadi Bapak katanya tahu. Oh kalau yang 2017 ya memang saya belum ada. Ya, tapi waktu Bapak menjadi legal manager, pernah tahu nggak ada pernyataan nomine seperti ini? Saya pernah melihat aja dong. Itu maksud saya. Kalau untuk pembuatan Ya, Ya. kalau yang satunya yang 2019 pembuatannya Bapak tahu. Iya, saya tahu. Yang Andika untuk Iya. PT RHIS, yang mana tadi Om? Ini, ya. ini tahu. Iya. Clear ya sekarang ya. Iya. Baik yang mulia. Ya, tahu dokumennya aja. Tahu saja. Dokumennya. Tahu pernah lihat berarti. Pernah lihat. Ya, sebatas itu. Ya. Ya, cuma di BAP saksi ini, di BAP nomor 12 ya kan menerangkan itu soal Pak Tommy ini. Benar kali. Saya bacakan. Nomor 12 ini. Saya bacakan yang mulia. Isi pernyataan nomine yang dibuat di Notaris Vivi Nopita menyatakan sesungguhnya bahwa saham yang dalam PT Adonara Propindo sebesar 19.900 lembar saham dengan nilai nominal 19.900 miliar bukanlah milik saya alias Tommy, walaupun menggunakan tercatat atas nama saya, melainkan pemilik yang sebenarnya. Maksudnya tadi saudara ini menjelaskan yang ya Pak Idrian. Ada. Ini hanya satu Nomor 12. Oh, yang berikutnya mulia. Ada 2 kali BAP. BAP tanggal 4 Agustus 2021. Kalau di sini kami nomor 12. Idrian. Oh, terdakwa Tommy. Dan kami yang diterima sampai nomor 10. Memang ada yang sampai nomor 12 atau lebih? Benar. Ada. Ada ya? Ya. Silakan Ya. Nah, tapi di BAP saksi yang di nomor 12 ini saksi menerangkan akta nomine yang tahun 2017 tadi. Karena waktu itu saya nggak melihat tanggalnya, tapi seingat saya memang pernah diminta untuk bikin akta nomine. Berarti yang dimaksud untuk Pak Andika tadi. 2019 berarti tadi kan? 2019 saya diminta pada saat saya ada di sana. Ya, untuk Andika. Nah Ini. itu langsung saya limpahkan ke staf saya. Oke. Pak Hendri ini Ya. untuk proses selanjutnya. Tapi bukan akta Pak Tommy tadi. Akta-aktanya kalau bukan ya saya nggak tahu. Karena gini, pada saat itu saya orang baru di sana. Nah, baru ya. Orang baru jadi belum memahami semua hal yang berada di perusahaan. Ya. Coba gini sebentar. Yang pasti berapa? 1 atau 2? Apanya yang begini?
nominenya. Waktu itu saya diminta hanya satu. Yang 2017 Ya. itu saudara hanya tahu saja. Hanya tahu saja. Jadi waktu itu saya diminta untuk bikin akta nominnya aja. Atau mungkin dibuat tanggal mundur. Buatnya 2 tapi yang 1 mundur. Saya hanya diminta bikin satu. Satu. Jadi waktu itu langsung karena saya baru, saya belum berani bertindak, akhirnya saya minta staf saya untuk buatkan. Ya. 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 Berarti yang di tahun 2019. Ya. Cukup clear ya mulia. Hanya itu aja tadi yang mengganjal Pak Tommy. Kami cukup. Ya. Silakan dari